Mungkin satu pertanyaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho, saya di Masjid Raya Senampilan. Pertanyaan yang pertama, tadi Ustadz menyebutkan bahwa Imam Malik ketika membaca surat Al-Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, lalu ayat ketujuhnya di ayat yang mana, kalimat yang mana? Itu pertama. Yang kedua, apa hukum mencampur adukkan mazhab ketika kita melaksanakan sholat? Kemudian pertanyaan ketiga, ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat saya dulu pernah belajar bahwa kita boleh mengusapkan tangan kita ke muka, dan itu ada doanya Allahumma dhhib 'anil hamma wal hazan. Lalu bagaimana penjelasan Ustaz? Dan pertanyaan terakhir, dalam keadaan sujud tumit kaki itu menempel atau merenggang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. 4 pertanyaan. Pertama tentang masalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap juga dia 7. Cuma di bismillahnya itu tidak ada angka 1. Nanti kalau ada anak Indonesia yang kuliah di Tunis atau di Maroko bisa titip Quran. Tolong belikan satu mushaf Quran Maroko biar dibawa pulang, nengok bagaimana meletakkan angka 1 sampai 7 itu. Kemudian yang kedua, mencampur adukan mazhab kalau dia masih dalam satu qadiyah, satu masalah tak boleh. Tapi kalau dia beda qadiyah boleh. Beda qadiyah itu gini, sholatnya pakai mazhab Syafi'i, sholat subuh dia pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, kunut subuh. Lalu kemudian pas bayar zakat fitrah pakai mazhab Hanafi, pakai duit, boleh, karena beda qadiyah. Yang tak boleh itu satu qadiyah, satu masalah, cara wudhunya mazhab Syafi'i, pas membatalkannya melompat ke Maliki, itu termasuk talfik yang terlarang. Jadi masalah talfik ini ada 3 mazhab. Pendapat yang pertama mengatakan tak boleh talfik sama sekali. Itu diantara ulama kita di Indonesia ini yang ketat. Sebagian ulama yang ketat, tak boleh talfik sama sekali, mesti mazhab Syafi'i. Dia takut jamaah ini nanti tatabuk rukhas, nyari mudah-mudahnya aja, lompat-lompat. Yang mazhab paling ekstrim kata dia selama masih ada sunnah wal jamaah silakan. Saya tak setuju dengan ini. Maka pendapat yang paling pertengahan Syekh Wahbah Zuhaili dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islam wa Illatu waktu membahas tentang masalah talfik, kata beliau talfik dalam satu qadiyah tak boleh, tapi talfik berbeda qadiyah itu artinya beda masalah, boleh, seperti yang saya sebutkan contoh tadi. Yang ketiga mengusap ketika tentang masalah setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia usapkan ke wajahnya. 2 dalilnya. Yang pertama dalil tentang selesai berdoa mengusap wajah, kan itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalil yang pertama ini hadisnya umum. Dalil yang kedua hadisnya khusus. Memang hadis membaca doa, setelah doa itu dibaca diusapkannya ke wajah. Masalah mengusapkan wajah ini apa ilat, apa sebabnya? Karena habis berdoa itu
innallaha hayyun karimun, Allah itu hayyun maha hidup, karimun maha dermawan. Innallaha yastahi, Allah malu menengok tapak tangan itu ayyaruddahu masifran, kalau tapak tangan yang diangkat itu turun dalam keadaan kosong, maka tapak tangan itu berisi rahmat Allah itu yang diusapkan ke muka. Bahkan kadang kita pun menengok orang tidak hanya saat doa, habis memegang tangan orang pun kadang diusapkannya ke muka. Habis memegang tangan ulama atau habib, mengambil barokah, karena ada barokah yang nempel, diusapkan, diciumnya atau diusapkan. Itu sebab. Kemudian tentang waktu sujud, apakah kaki itu menempel atau renggang? Dalam mazhab Syafi'i, kaki itu renggang. Kenapa banyak ustaz yang mengatakan waktu sujud itu kaki rapat? Mazhab Hambali kaki rapat. Kenapa kata dia mesti rapat? Karena kalau jubahnya itu tidak pakai sirwal, kain panjang di dalam, waktu dia rukuk sujud itu dari mulai betis ke pangkal paha itu bisa nampak dari belakang. Maka dengan dia rapatkan itu tutup. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dibukakan, kenapa? Karena ketika sedang tegak pun dia terbuka, ketika rukuk pun terbuka, ketika sujud pun terbuka. Kesimpulannya, kalau ada yang merapatkan kaki, mazhab Hambali. Kalau dia renggangkan, mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.